kami dari kelompok 6. Jadi di sini kami beranggotakan sebanyak 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Grey Vijita Palengka. Yang kedua ada Retno Alvira, Muhammad Imam Adam, Ashifa Aleida, dan yang terakhir ada Viga Wafi Mustafia. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengujian dan penyeleksian karyawan. Jadi langsung saja ke videonya. Halo teman-teman, pada kali ini aku bakal membahas kenapa sih seleksi karyawan itu penting dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya, tujuan dari penyeleksian karyawan adalah untuk mencapai person job fit atau orang yang cocok untuk suatu pekerjaan tertentu. Yang berarti mencocokkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kompetensi atau KSAC yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan KSAC pelamar. Alasan pertama, karyawan dengan keterampilan yang tepat akan berkinerja lebih baik untuk perusahaan. Mereka yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai akan menjadi penghalang atau hambatan bagi perusahaan karena tidak bekerja secara efektif. Dan perusahaan Anda akan menderita. Ketiga, perekrutan karyawan yang tidak kompeten bisa memiliki konsekuensi hukum loh teman-teman. Tahu alasannya kenapa? Saya kasih contoh ya. Seorang manajer apartemen memasuki apartemen seorang wanita dan menyerangnya. Pengadilan akhirnya menemukan bahwa pemilik kompleks apartemen lalai karena tidak memeriksa latar belakang manajer dengan benar. Materi selanjutnya yaitu adalah dasar-dasar pengujian dan pemilihan karyawan. Setiap tes memiliki dua karakteristik penting yaitu reliability and validity. Reliability itu apa sih? Reliability adalah konsistensi skor yang diperoleh oleh orang yang sama dengan tes yang sama. Sedangkan validity adalah memberitahu apakah tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Sekarang saya akan membahas reliability atau tes yang handal. Adalah tes yang menghasilkan skor yang konsisten ketika seseorang mengambil dua bentuk tes alternatif atau ketika dia mengambil tes yang sama pada dua atau lebih kesempatan yang berbeda. Ada beberapa cara untuk mengukur reliabilitas. Yang pertama adalah retest reliability estimates, yaitu memberikan tes ke suatu kelompok pada suatu hari dan melakukan tes yang sama di beberapa kemudian hari kepada kelompok tersebut. Kemudian mengkorelasikan set skor yang pertama dan kedua. Dan yang kedua, melakukan tes dan kemudian melakukan apa yang para ahli yakini sebagai tes yang setara, nantinya yang disebut sebagai equivalent or alternate from estimate. Yang ketiga, membandingkan jawaban dari peserta tes untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan tertentu dalam tes dengan jawaban mereka atau serangkaian pertanyaan terpisah pada tes yang sama yang bertujuan untuk mengukur hal yang sama yang disebut internal comparison estimate. Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan sebuah tes menjadi tidak reliability, diantaranya adalah kondisi sekitar. Bisa saja suatu hari menjadi sunyi, bisa saja suatu hari berisik. Yang kedua, perbedaan keadaan peserta tes. Suatu hari dia fit atau suatu hari dia sakit. Atau perbedaan pelaksanaan tes. Semisal, dia tidak mengambil sampel materi dengan baik. Misalnya, tes 1 lebih fokus pada bab 1 dan 3, sedangkan tes yang kedua lebih fokus pada bab 2 dan 4. Pada gambar yang teman-teman lihat, scatter plot yang ada di sebelah kiri menunjukkan titik-titik plot tersebar dan tampaknya tidak memiliki korelasi yang diperoleh pada tes 1 dan tes 2. Sedangkan yang ada di sebelah kanan, psikolog mencoba tes baru dan hasilnya memiliki pola yang dapat diprediksi. Dan ini menunjukkan bahwa skor tes pelamar berkorelasi dengan skor mereka sebelumnya. Selanjutnya adalah validity. Fungsi dari validity ini adalah untuk memberitahu apakah tes yang kita lakukan sebenarnya mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain bahwa kinerja pada tes itu secara akurat memprediksi kinerja pekerjaan. Ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam memvalidasi tes. Yang pertama, yaitu criterion validity, yang menunjukkan secara statistik hubungan antara skor pada prosedur seleksi dan kinerja pekerjaan sampel kerja. Ini berarti mereka yang mengerjakan ujian dengan baik juga akan mengerjakan pekerjaan dengan baik. Dan mereka yang mengerjakan pekerjaan dengan buruk akan mengerjakan pekerjaan dengan buruk juga. Yang kedua, yaitu content validity, yaitu demonstrasi bahwa isi prosedur seleksi mewakili aspek penting dari kinerja pekerjaan. Misalnya, pemberi kerja dapat mewujudkan validitas konten tes dengan mewujudkan bahwa tes tersebut merupakan sampel yang adil dari konten pekerjaan. Contohnya, dalam memilih siswa untuk sekolah kedokteran gigi, seorang mungkin memberikan potongan kapur kepada pelamar dan meminta mereka untuk mengukir sesuatu seperti gigi. Jika konten yang dipilih untuk tes adalah sampel yang mewakili pekerjaan, maka tes tersebut mungkin valid. Selanjutnya adalah construct validity, yang berarti menunjukkan bahwa pertama, prosedur seleksi mengukur suatu konstruk atau ide abstrak seperti moral atau kejujuran. Kedua, bahwa konstruk itu penting untuk kinerja pekerjaan yang sukses. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses dalam memvalidasi langkah pertama. Kita harus menganalisis pekerjaan dan menuliskan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan.
Tujuannya adalah untuk menentukan sifat dan keterampilan SDM yang diyakini diperlukan untuk kinerja pekerjaan. Langkah selanjutnya adalah memilih tes yang sesuai dan bagaimana untuk mengujinya. Pengusaha biasanya mendasarkan pilihan ini berdasarkan pengalaman, penelitian sebelumnya, dan tebakan terbaik. Untuk tes apa yang tersedia dan di mana mendapatkannya, idealnya adalah menggunakan profesional. Langkah yang ketiga adalah melakukan tes yang telah dipilih. Ada namanya current validation atau validasi bersamaan, yang keuntungannya adalah data tentang kinerja sudah tersedia. Sedangkan kerugiannya, karyawan saat ini mungkin tidak mewakili pelamar baru. Ada satu lagi, namanya adalah validasi predictive. Merupakan cara yang lebih dapat diandalkan untuk memvalidasi tes. Di sini teman-teman mengetes pelamar sebelum mempekerjakan mereka, kemudian mempekerjakan pelamar ini hanya menggunakan seleksi yang ada, bukan hasil seleksi tes yang baru. Setelah mereka bekerja beberapa waktu, ukur kinerja mereka dan bandingkan dengan nilai ujian mereka sebelumnya. Langkah yang keempat adalah hubungkan skor dan kriteria tes teman-teman. Pastikan apakah ada hubungan signifikan antara skor tes atau predictor dan kinerja atau criterion. Metode yang biasa digunakan adalah menentukan hubungan statistik antara skor tes dan job performance menggunakan analisis korelasi yang menunjukkan derajat korelasi. Langkah kelima adalah cross-validation dan revalidation. Sebelum menggunakan tes, lakukan validasi silang atau dengan kata lain melakukan langkah 3 dan 4 pada sampel karyawan baru secara berkala. Selanjutnya adalah bias. Sebagian besar pemberi kerja mengetahui bahwa mereka tidak boleh menggunakan tes bias dalam proses seleksi. Oleh karena itu, pengusaha harus melipat gandakan upaya mereka untuk memastikan bahwa tes yang mereka gunakan tidak menghasilkan keputusan yang bias yang terpengaruhi oleh suatu subjektif. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis utilitas. Analisis utilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana peningkatan mutu jika suatu perusahaan menggunakan tes dan jika suatu perusahaan tidak menggunakan tes. Informasi yang diperlukan untuk analisis utilitas umumnya mencakup validitas ukuran seleksi, ukuran kinerja pekerjaan dalam uang, nilai tes rata-rata pelamar, biaya untuk mengetes pelamar, dan jumlah melamar yang dites dan yang akan diseleksi. Lalu ada generalisasi validitas. Generalisasi validitas merujuk pada sejauh mana bukti dari validitas suatu ukuran yang didapatkan dalam suatu situasi dapat digeneralisasi ke situasi lainnya tanpa studi lebih jauh. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi bukti validasi yang ada mengenai penggunaan tes untuk berbagai tujuan tertentu, kesamaan objek dengan orang-orang di organisasi Anda, dan kesamaan pekerjaan. Nah, selanjutnya, gimana sih hukum ketenagakerjaan itu? Dalam hukum ketenagakerjaan, terdapat hal yang membahas mengenai pengujian dan kesempatan kerja yang sama. Pemerintah pada berbagai negara telah menciptakan berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan untuk mewujudkan program kesempatan yang sama atas pekerjaan. Salah satunya adalah EEO. EEO atau Equal Employment Opportunity adalah prinsip kesetaraan di mana setiap pekerja mendapat hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengesampingkan EEO dalam pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi. Padahal perlakuan dan kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen dan seleksi akan berpengaruh pada kinerja karyawan nantinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, salah satu tujuan adanya EEO adalah penghapusan diskriminasi di dunia kerja. Penghapusan diskriminasi pada semua elemen dalam organisasi akan membantu peningkatan produktivitas melalui peningkatan keterampilan pada semua individu dalam organisasi. Dalam dunia kerja, non-diskriminasi serta kesempatan dan perlakuan yang adil dianggap sebagai hak asasi manusia dan hak pekerja yang mendasar dan sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. EEO memiliki beberapa sifat dalam meningkatkan produktivitas. Antara lain ialah
Satu, yaitu terbuka, yaitu maksudnya informasi tentang pekerjaan harus disampaikan secara jelas kepada setiap pencari kerja. Yang kedua, yaitu bebas. Artinya, para pencari kerja bebas untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah merata. Maksudnya, untuk meningkatkan kinerja, setiap pekerja akan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan. Yang keempat yaitu objektif. Maksudnya, pemberi kerja atau orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian kinerja harus melaksanakan tugasnya secara objektif. Yang kelima yaitu adil. Maksudnya, setiap pekerja memiliki kontribusi besar atas pekerjaannya. Tentu harus diberikan penghargaan yang setimpal. Yang keenam yaitu peduli. Perlu diperhatikan keselamatan untuk kesehatan setiap pekerja untuk meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Selanjutnya ada hak individu peserta tes dan keamanan tes. Peserta tes memiliki hak seperti 1. Kerahasiaan hasil tes. Yang kedua, pemberitahuan persetujuan mengenai penggunaan hasil tesnya. Dan yang ketiga, keadilan dalam tes, sehingga tidak ada peserta tes yang memiliki akses sebelumnya ke pertanyaan atau jawaban yang akan diujikan. Sekarang kita membahas isu gender dalam tes. Dalam merekrut karyawan, sering terjadi adanya perbedaan gender dalam tes. Sehingga pengusaha yang menggunakan tes seleksi harus tahu bahwa masalah gender dapat mendistorsi hasil suatu tes. Banyak wanita terkadang diremehkan dalam urusan beberapa jenis pekerjaan, sehingga menciptakan perbedaan seperti bagaimana pria dan wanita dalam menjawab soal dan menilai sebuah tes. Hal ini membuat hasil skor dari tesnya dapat menyebabkan konselor atau orang lain mendorong pria dan wanita ke dalam sebuah pekerjaan yang sebagian besar dipisahkan oleh gender. Misalnya, pekerjaan insinyur hanya untuk pria dan perawat hanya untuk wanita. Nah, intinya yang perlu diketahui adalah seorang pengusaha atau orang lain perlu menafsirkan hasil dari berbagai tes seleksi karyawan dengan hati-hati, dan yang dinilai adalah kemampuan inheren seseorang untuk melakukan beberapa tugas, bukan dari gender untuk sebuah pekerjaan. Secara umum, karena tuntutan dalam pekerjaan semakin meningkat, membuat pengusaha cenderung lebih mengandalkan pengujian seleksi melalui tes, di mana tes ini tidak hanya untuk menemukan karyawan yang baik, tetapi juga untuk menyaring karyawan yang buruk. Banyak tipe-tipe tes mengenai kemampuan yang dapat digunakan untuk menyeleksi karyawan. Di antaranya adalah tes kemampuan kognitif, tes kemampuan motorik dan fisik, tes untuk mengukur kepribadian dan minat, serta tes prestasi atau pencapaian. Oke, sekarang yang pertama kita bahas adalah tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif termasuk tes kemampuan penalaran umum atau kecerdasan. Terbagi menjadi intelligent test dan specific cognitive ability test. Yang pertama, kita bahas dulu tes kecerdasan atau IQ adalah tes kemampuan intelektual umum. Tes ini tidak mengukur sifat tunggal, melainkan berbagai kemampuan seperti memori, kosakata, kelancaran verbal, dan kemampuan numerik. Tes IQ yang biasanya digunakan perusahaan adalah Wonderlic Test untuk mengelola tes IQ secara individual atau kelompok orang. Nah, yang kedua ada Specific Cognitive Abilities Test, sering juga disebut sebagai tes bakat, karena tes ini dimaksudkan untuk mengukur bakat dari pekerjaan yang akan dilamar. Tes ini biasanya meliputi penalaran deduktif, pemahaman verbal, memori, dan kemampuan numerik. Contoh dari tes ini adalah Mechanical Reasoning Test. Selanjutnya yang kedua adalah tes kemampuan motorik dan fisik. Tes kemampuan motorik seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan waktu reaksi.
Sedangkan tes kemampuan fisik meliputi kekuatan statis seperti mengangkat beban, kekuatan dinamis seperti pull up, koordinasi tubuh seperti lompat tali, dan stamina. Selanjutnya, yang ketiga adalah tes untuk mengukur kepribadian dan minat. Tes kepribadian hanya mengukur aspek dasar kepribadian dari si pelamar. Hasil tes kepribadian sering berkorelasi dengan kinerja pekerjaan. Ada 5 besar dimensi kepribadian. Yang pertama adalah ekstraversi, yaitu dimensi kepribadian yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, stabilitas emosional atau neurotisisme, yaitu dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan stres. Yang ketiga yaitu mudah bersepakat, yaitu individu dengan dimensi kepribadian yang cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan lebih untuk menghindari konflik. Yang keempat adalah berhati-hati, yaitu individu yang cenderung melakukan tindakan dengan penuh hati-hati dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu dimensi kepribadian dengan mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Namun, dalam tes kepribadian memiliki batasan. Di antaranya adalah yang pertama, tes kepribadian proyektif sulit untuk ditafsirkan dan dinilai. Yang kedua, tes kepribadian dapat memicu tantangan hukum. Yang ketiga, seringkali validitas dari tes kepribadian diperdebatkan. Yang keempat, dalam tes kepribadian, orang dapat dengan mudah memasukkan jawaban terhadap tes kepribadian dan integritas yang dilakukannya. Untuk minat, ada interest inventories, yaitu membandingkan kepentingan seseorang dengan orang-orang di berbagai pekerjaan. Biasanya menggunakan strong career interest test. Dengan mengetahui minat pekerja akan melakukan hal yang terbaik dalam pekerjaan yang ia minati. Selanjutnya, yang terakhir ada tes prestasi atau pencapaian. Tes ini mengukur pengetahuan kerja si calon pelamar di bidang-bidang yang ia lamar, seperti ekonomi atau pemasaran. Tes prestasi yang biasanya digunakan di tempat kerja ada contohnya adalah tes Purdue untuk seorang masinis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai improving performance computerization and online costing. Pengujian terkomputerisasi atau online semakin menggantikan pengujian kertas dan pensil. Misalnya, Tim Can Company menggunakan penilaian keterampilan matematika online untuk posisi per jam pelamar. Sistem pelacakan pelamar yang pernah kita diskusikan mencakup tes pra penyaringan online. Di sini, pengguna ATAs harus secara khusus memastikan bahwa penolakan standar valid dan menginformasikan pelamar dengan cepat mengenai status mereka dalam www.iphone-typing-test.com. Membuat tes tersedia bagi pelamar untuk diambil melalui smart telepon. Salah satunya, contoh lainnya itu ada Development Dimension International mengembangkan tes keterampilan multimedia terkomputerisasi yang digunakan Ford untuk mempekerjakan pekerja perakitan perusahaan yang dapat menguji semuanya, mulai dari mana orang mengecangkan baut hingga apakah mereka mengikuti prosedur tertentu dengan benar. Selain lebih cepat dan lebih murah untuk dikelola, tes terkomputerisasi ini memiliki manfaat lain. Misalnya vendor seperti Prephasor, www.prephasor.com. Tren yang membentuk
sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ada analitik, menggunakan analitik. Analitik mengacu pada penggunaan alat seperti teknik statistik atau memeriksa data secara berurutan untuk menarik kesimpulan sebab akibat dari data tersebut. Analisis bakat berarti menggunakan teknik untuk membiarkan pengusaha mencari melalui data karyawan mereka untuk mengidentifikasi pola dan korelasi yang menunjukkan tipe orang atau proses apa yang berhasil atau gagal. Yang kedua ada machine learning, pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin pada dasarnya mengacu pada perangkat lunak yang dapat meningkatkan kinerja sendiri dan belajar sendiri. Misalnya, bank mungkin menggunakan pembelajaran mesin untuk meninjau data dalam ribuan aplikasi pinjaman atau input untuk menentukan karakteristik orang-orang yang paling mungkin melunasi pinjaman mereka atau respon. Kemudian ke depan bisa menggunakan mesin apa perangkat lunak pembelajaran yang akan dipelajari untuk meneliti pelamar pinjaman masa depan yang tidak memenuhi karakteristik tersebut. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan buatan dalam pemilihan karyawan. Di sini sistem kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan buatan pada dasarnya ini berarti menggunakan teknologi atau khususnya komputer untuk melaksanakan tugas. Selanjutnya work samples and simulation, pengambilan sampel untuk seleksi karyawan. Teknik pengambilan sampel kerja mencoba untuk memprediksi kinerja pekerjaan dengan meminta kandidat dapat melakukan sesuatu atau lebih sampel tugas pekerjaan. Pengambilan sampel ini mengukur tugas pekerjaan yang sebenarnya, jadi lebih sulit untuk dipalsukan hasil kinerjanya. Pengambilan sampel kerja tidak menyelidiki kepribadian pelamar. Jadi, kecil kemungkinan pelamar melihat sebagai sebuah invasi pribadi. Prosedur dasarnya adalah memilih sampel dari beberapa tugas yang penting untuk dilakukan pekerjaan dan menguji pelamar yang akan dipantau untuk setiap hasil kerjanya. Situational Judgment Test. Tes penilaian situasional adalah tes personal yang dirancang untuk menilai penilaian pelamar mengenai situasi yang dihadapi di tempat kerja. Contohnya, jika ada situasi seseorang pelanggan datang kepada Anda untuk cetakan ponsel Samsung Galaxy dari Amazon.com dan mulai mengajukan pertanyaan mendetail tentang masa pakai baterai dan caranya. Untuk bekerja di telepon sambil menyebutkan bahwa harga Amazon lebih murah $50 dari harga Anda. Anda telah bersama pelanggan ini selama 30 menit dan ada pelanggan yang lain menunggu Anda. Apa yang Anda akan lakukan dalam situasi seperti ini? Pastinya ada beberapa situasi yang harus kalian hadapin. Salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, beritahu pelanggan untuk pergi membeli telepon di Amazon atau beritahu pelanggan untuk menunggu 20 menit sementara Anda mengurus pelanggan lainnya. Atau yang ketiga, beritahu pelanggan bahwa dealer Sprint Mobility setempat memiliki telepon untuk bahkan lebih murah dari Amazon, atau menjelaskan kelebihan ponsel sejenis yang Anda miliki yang mungkin lebih memenuhi persyaratan pembeli, atau meminta supervisor Anda untuk datang dan mencoba
menjual kepada pelanggan yang membeli galaksi dari toko Anda. Hal ini yang akan menjadi salah satu tes buat pelamar bagaimana cara mengatasi situasi seperti tersebut. Lalu selanjutnya ada manajemen assessment center, yaitu pusat penilaian manajemen adalah simulasi 2 hingga 3 hari di mana 10 hingga 12 kandidat melakukan tugas manajemen yang realistis seperti membuat presentasi yang dipantau oleh para ahli yang menilai potensi kepimpinan setiap kandidat tersebut. Misalnya, The Public Cheesecake menciptakan pusat penilaian dan pengembangan profesional untuk membantu memilih manajer yang dapat dipromosikan. Kandidat menjalani 2 hari latihan, simulasi, dan pembelajaran kelas untuk melihat apakah mereka memiliki keterampilan untuk posisi manajemen kunci. Tipikal simulate. Adapun tipe-tipe simulasi sebagai berikut. Yang pertama ada the in basket. Kandidat mendapat laporan, memo, catatan telepon masuk, panggilan, email, dan materi lain yang dikumpul secara aktual atau terkomputerisasi. Dalam keranjang pekerjaan, simulasi yang akan dia mulai, kandidat harus mengambil tindakan yang tepat pada setiap item. Evaluator terlatih meninjau upaya kandidat. Selanjutnya, leaderless group discussion atau diskusi kelompok tanpa pemimpin. Pelatih memberikan pertanyaan diskusi kepada kelompok tanpa pemimpin dan memberitahu anggota untuk sampai pada keputusan kelompok mereka, kemudian mengevaluasi masing-masing pekerjaan tersebut. Lalu keterampilan interpersonal anggota kelompok, penerimaan oleh kelompok, kemampuan kepemimpinan, dan pengaruh individu. Selanjutnya ada manajemen games atau permainan manajemen. Peserta memecahkan masalah realistis sebagai anggota perusahaan simulasi yang bersaing di pasar. Kemudian individual oral presentation atau presentasi lisan individu. Di sini, pelatih mengevaluasi keterampilan komunikasi dan daya persuasif setiap peserta. Situational testing and video-based situational. Pengujian tes situasional mengharuskan peserta ujian untuk menanggapi situasi yang mewakili pekerjaan. Simulasi berbasis video menyajikan kandidat dengan online situation video komputer, masing-masing diikuti oleh 1 atau lebih pertanyaan pilihan ganda. Misalnya skenario mungkin menggambarkan seseorang karyawan menangani situasi di tempat kerja pada saat kritis. Skenario berakhir dan video meminta kandidat untuk memilih dari beberapa tindakan. Sebagai contoh, seorang manajer marah tentang kondisi departemen dan mengeluarkannya pada satu karyawan departemen. The miniature job training and evaluation approach.
Pelatihan dan evaluasi kerja miniatur melibatkan pelatihan calon untuk melakukan beberapa tugas pekerjaan dan kemudian mengevaluasi kinerja mereka sebelum dipekerjakan. Pengambilan sampel, pelatihan kerja mini, dan tes evaluasi pelamar dengan sampel aktual pekerjaan. Sehingga secara inherent isinya relevan dan valid. Misalnya ketika Honda membangun pabrik mobil di Lincoln, Alabama, ia harus menyewa ribuan karyawan baru yang bekerja sama dengan agen pelatihan pengembangan industri Alabama. Honda mulai menjalankan iklan bantuan. Realistic job previews and choose a selection method. Realistic job previews, pertinjauan pekerjaan yang realistik. Terkadang dosis realisme menjadi alat penyaringan terbaik. Misalnya ketika Walmart mulai secara eksplisit menjelaskan dan menanyakan tentang jadwal kerja dan preferensi kerja, turnover ditingkatkan. Kemudian choosing a selection method, pemimpin harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum memilih alat seleksi tertentu. Ini termasuk keandalan dan validitas alat, kepraktisannya dalam hal utilitas analisis, reaksi pelamar, dampak buruk biaya, dan rasio pemilihan alat. Apakah itu menyaring bagaimana semestinya presentasi pelamar yang tinggi atau menerima hampir semua? Oke, selanjutnya improving performance HR tools for line manager. Line manager adalah seorang manajer yang mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan karyawan operasional. Untuk menguji dan menyeleksi karyawan, Departemen SDM perusahaan besar mungkin bekerja sama dengan manajer perekrutan untuk merancang dan mengelola jenis alat penyaringan yang akan digunakan. Sebagai contoh, misalkan kita menjadi manajer pemasaran yang ingin menyeleksi pelamar. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua perbandingan. Yang satu, menggunakan alat tes psikologi, tes kecerdasan, dan bahkan tes kemampuan. Tapi, cara ini akan menjadi masalah karena hal itu dapat melanggar kebijakan perusahaan, menimbulkan pertanyaan validitas, dan membuat employer bertanggung jawab atas IIO jika timbul masalah. Dan yang kedua, menggunakan screening yang validitas wajahnya jelas dan tes sampling kerja. Cara ini yang lebih baik disukai karena salah satu contohnya, misalnya bagi manajer pemasaran untuk meminta pelamar periklanan menghabiskan setengah jam untuk merancang iklan, atau meminta pelamar riset pemasaran untuk dengan cepat menguraikan program riset pemasaran untuk produk hipotesis. Jadi, hal ini lebih bisa menambah wawasan di real case-nya. Lalu, ada improving performance HR tools for small business. Bagi perusahaan atau usaha yang kecil, dapat menyeleksi pelamar dengan cara tes personil Wonderlic. Apa sih tes personil Wonderlic itu? Yaitu mengukur kemampuan mental umum dalam waktu sekitar 15 menit. Lalu, penguji membaca instruksi dan kemudian mengatur waktu saat kandidat mengerjakan 50 masalah singkat pada 2 halaman. Setelah itu, penguji menilai tes dengan menjumlahkan jumlah jawaban yang benar dan membandingkan skor seseorang dengan skor minimum yang direkomendasikan untuk berbagai pekerjaan. Lalu, pada tabel 6.1 di bawah ini adalah Evaluation of Selected Assessment Method. Jadi, tabel ini adalah tabel untuk mengevaluasi pemilihan metode penilaian untuk para manajer atau SDM perekrutan menilai atau mengevaluasi pelamar kerja. Bisa dinilai dari metode sisi personality-nya, integrity-nya, work sample-nya, dan lain-lain. Lalu, dilihat dari validity-nya tinggi atau rendah, selebihnya bisa dilihat pada tabel 6.1. Lalu, apa itu investigasi latar belakang dan referensi? Yaitu, manajer menyelidiki latar belakang pelamar kerja terkait informasi yang disediakan saat pelamar kerja, melakukan wawancara, memeriksa referensi pelamar kerja,
tes pengujian kejujuran, dan tes penyaringan penyalahgunaan zat. Lalu, mengapa perlu melakukan investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi? Karena yang pertama, untuk memverifikasi informasi pelamar seperti nama dan sebagainya. Yang kedua, untuk mengurangi resiko pencurian dan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh karyawan baru. Yang ketiga, untuk mengungkap informasi yang dapat merusak. Yang keempat, untuk mendukung tumbuhnya kejujuran dan integritas, serta mencegah kandidat karyawan baru menyembunyikan riwayatnya. Dan yang kelima, untuk mengurangi liabilitas potensial. Karena sebuah survei menemukan bahwa 23% dari 7.000 resume eksekutif berisi informasi yang dilebih-lebihkan atau salah. Seberapa dalam Anda mencari tergantung pada posisinya. Misalnya, cek kredit adalah lebih penting untuk mempekerjakan seorang akuntan daripada penjaga lapangan. Bagaimanapun juga, secara berkala, periksa peringkat kredit karyawan seperti kasir yang memiliki akses lebih mudah ke aset perusahaan. Sebagian besar pemberi lowongan kerja memeriksa dan memverifikasi informasi latar belakang dan referensi pelamar kerja. Dalam suatu survei terhadap sekitar 700 manajer sumber daya manusia, 87% mengatakan mereka melakukan pemeriksaan referensi, 69% melakukan pemeriksaan latar belakang pekerjaan, 61% memeriksa catatan kriminal karyawan, 56% memeriksa catatan mengemudi karyawan, dan 35% kadang-kadang atau selalu memeriksa kredit. Menurut Society for Human Management Sumber Daya menemukan bahwa 98% dari 433 anggota yang menanggapi mengatakan organisasi mereka akan memverifikasi tanggal kerja untuk karyawan saat ini. Namun, 68% mengatakan mereka tidak akan melakukan membahas prestasi kerja. Selanjutnya, data apa saja sih yang umumnya diverifikasi? Yang pertama, kelayakan hukum untuk pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi. Yang kedua, tanggal pekerjaan sebelumnya atau dinas militer termasuk status keluar. Yang ketiga, pendidikan atau identifikasi termasuk tanggal lahir dan alamat untuk mengonfirmasi identitas. Lalu catatan kriminal daerah tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal terakhir. Yang kelima, catatan kendaraan bermotor, kredit, verifikasi lisensi, nomor jaminan sosial, dan cek referensi. Lalu, know your employment law. Terdapat undang-undang federal Amerika Serikat yang mempengaruhi referensi. Terdapat 4 undang-undang, diantaranya yang pertama adalah Undang-Undang Privasi 1974 adalah undang-undang Amerika Serikat yang membatasi penyebaran informasi pribadi tentang individu oleh agen federal dan mewajibkan ketika informasi tersebut dikumpulkan, individu yang bersangkutan diberitahu cara-cara di mana informasi tersebut digunakan. Yang kedua, The Fair Credit Reporting Act of 1970 adalah undang-undang yang mengatur pengumpulan informasi kredit konsumen dan akses ke laporan kredit. Disahkan yang bertujuan untuk membahas keadilan, keakuratan, dan privasi informasi pribadi yang ada di dalam file agen pelaporan kredit. Yang ketiga, Family Education Right and Privacy Act tahun 1974 dan Berkeley Amendment 1974 adalah undang-undang Amerika Serikat yang mengatur akses ke informasi pendidikan, catatan siswa, dan catatan oleh badan publik seperti employers, lembaga pendidikan yang diberi dana
publik dan pemerintah asing. Undang-undang ini berlaku untuk semua institusi pendidikan yang menerima bantuan keuangan federal. Dan yang terakhir, Freedom of Information Act tahun 1966 adalah undang-undang yang memberikan hak kepada warga Amerika Serikat untuk melihat konten file yang disimpan tentang mereka oleh lembaga cabang eksekutif federal. Tapi, ada 9 pengecualian kategori informasi. Pengecualian ini termasuk informasi yang dibatasi untuk keamanan nasional, catatan investigasi penegakan hukum, catatan personalia pegawai pemerintah, catatan medis, dan catatan perbankan rahasia dagang yang diwajibkan oleh pendaftaran pemerintah, memorandum internal instansi pemerintah, data geologi dan geofisika sumur minyak dan gas, dan materi apapun yang secara eksplisit dikecualikan oleh tindakan Kongres. Orang-orang yang menuduh pencemaran nama baik memiliki berbagai upaya hukum, termasuk menggugat sumber referensi untuk pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, campur tangan dengan kontrak, dan diskriminasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan manajer dan pengusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih baik, yaitu dengan cara yang pertama, sebagian besar pemberi kerja setidaknya masih mencoba memverifikasi posisi dan gaji pelamar saat ini atau sebelumnya dengan atasannya saat ini atau mantan karyawan melalui telepon, dengan asumsi Anda telah melakukannya dengan kandidat. Yang kedua, memanggil pelamar saat ini dan sebelumnya untuk mencoba menemukan lebih banyak tentang motivasi orang tersebut. Yang ketiga, kompetensi teknis. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, walaupun sekali lagi banyak pemberi kerja memiliki kebijakan untuk tidak memberikan informasi tersebut. Gambar di samping adalah salah satu contoh formulir untuk memeriksa referensi. Tapi, ada juga pemeriksaan referensi secara online otomatis dapat meningkatkan hasil dengan sistem seperti Skill Survey, Pre-Hire 360 di website www.skillsurvey.com/referensi-checking-solution. Dengan cara pemberi kerja yang mempekerjakan memasukkan nama dan alamat email pelamar, kemudian referensi orang yang dipilih sebelumnya menilai keterampilan pelamar secara anonim menggunakan survei. Sistem kemudian mengkompilasi referensi ini ke dalam laporan untuk pemberi kerja. Lalu ada Trends Shaping HR, Digital and Social Media. Alat digital mengubah proses pemeriksaan latar belakang. Pengusaha dapat mencari pelamar kerja di Google atau memeriksa di Facebook dan LinkedIn. Pencarian latar belakang menggunakan web dan media sosial bisa menjadi masalah, meskipun pelamar biasanya tidak mencantumkan ras, usia, disabilitas, atau asal etnis di resume mereka. Bagaimana sih cara yang terbaik jika menggunakan media sosial saat pemeriksaan latar belakang pelamar kerja? Yang pertama, kita harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kandidat untuk pencarian jejaring sosial. Yang kedua, jangan menggunakan dalih atau mengarang identitas. Yang ketiga, ikuti kebijakan dan prosedur kepegawaian media sosial yang cerdas. Yang keempat, beritahu karyawan dan calon karyawan sebelumnya mengenai informasi apa yang akan ditinjau oleh pemberi kerja. Yang kelima, tetapkan 1 atau 2 profesional sumber daya manusia yang terlatih khusus untuk mencari situs media sosial. Dan yang keenam, untuk memperingatkan karyawan yang tidak berwenang seperti calon supervisor tentang mengakses informasi tersebut. Lalu, menggunakan layanan informasi pra-ketenagakerjaan.
sangat mudah untuk memiliki layanan penyaringan pekerjaan yang memeriksa pelamar kerja. Beberapa penyedia besar termasuk Accurate Background, First Advantage, HireRight LCC, dan Sterling Talent. Layanan tersebut menggunakan database untuk mengakses informasi tentang hal-hal seperti kompensasi pekerja, sejarah kredit, keyakinan, dan catatan mengemudi. Ada 3 alasan untuk berhati-hati dengan layanan pemeriksaan latar belakang. Yang pertama, hukum IIO yang berlaku. Misalnya, banyak negara bagian yang memiliki undang-undang yang melarang calon pemberi kerja menanyai pelamar tentang hukuman sampai terlambat dalam proses perekrutan. Jadi, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan produk investigasi yang tidak masuk akal. Yang kedua, berbagai undang-undang federal dan negara bagian mengatur bagaimana pemberi kerja memperoleh dan menggunakan informasi latar belakang pelamar dan karyawan. Jadi, di tingkat federal, Undang-Undang Pelaporan Kredit yang adil adalah arahan yang utama. Selain itu, setidaknya 21 negara memberlakukan persyaratan mereka sendiri. Dan yang terakhir, informasi latar belakang kriminal yang mungkin salah. Contoh, banyak yang mengembalikan untuk orang yang salah yang kebetulan adalah penjahat. Salah satu perusahaan tersebut membayar denda 2,6 juta dolar setelah Komisi Perdagangan Federal menggugatnya untuk pelaporan yang salah. Jadi, ada otorisasi laporan latar belakang sambil mematuhi undang-undang ini memberlakukan 4 langkah. Langkah yang pertama, pengungkapan dan otorisasi atau disclosure and authorization. Jadi, sebelum meminta laporan, pemberi kerja harus mengungkapkan kepada karyawan bahwa laporan akan diminta dan bahwa karyawan dapat menerima salinannya. Lakukan ini pada formulir aplikasi. Langkah yang kedua, sertifikasi atau certification, yang artinya employer harus menyatakan kepada perusahaan pemeriksa latar belakang bahwa pemberi kerja akan mematuhi persyaratan hukum federal dan negara bagian. Misalnya, bahwa pemberi kerja memperoleh persetujuan tertulis dari karyawan atau pemohon. Dan yang langkah ketiga, menyediakan salinan laporan atau providing copies of report. Berdasarkan undang-undang federal, pemberi kerja harus memberikan salinan laporan kepada pemohon atau karyawan jika tindakan yang merugikan seperti menarik tawaran pekerjaan dipertimbangkan. Dan langkah yang keempat atau yang terakhir, pemberitahuan setelah tindakan merugikan, notice after adverse action. Jika employer mengantisipasi mengambil tindakan yang merugikan karyawan atau pemohon, harus mendapatkan pemberitahuan tindakan yang merugikan. Karyawan atau pemohon kemudian memiliki berbagai upaya hukum menurut hukum. Selanjutnya, langkah-langkah membuat pemeriksaan latar belakang lebih berharga. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, sertakan pada formulir aplikasi pernyataan untuk ditandatangani oleh pelamar secara eksplisit otorisasi pemeriksaan latar belakang. Misalnya, terdapat kata-kata, "Dengan ini, saya menyatakan bahwa fakta-fakta yang tercantum dalam aplikasi pekerjaan di atas benar dan lengkap sejauh pengetahuan saya." Yang kedua, referensi telepon cenderung menghasilkan penilaian yang lebih jujur. Gunakan contoh formulir yang telah saya tampilkan di atas. Ingatlah bahwa Anda bisa mendapatkan informasi yang relatif akurat mengenai tanggal kerja, kelayakan untuk dipekerjakan kembali, dan kualifikasi pekerjaan. Yang ketiga, kegigihan dan perhatian terhadap kemungkinan tanda bahaya meningkatkan hasil. Misalnya, jika employer ragu-ragu atau tampaknya memenuhi syarat jawabannya, jangan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Yang keempat, bandingkan aplikasi dengan resume. Orang yang cenderung lebih kreatif resume mereka daripada formulir aplikasi mereka, di mana mereka harus mengesahkan informasi. Yang kelima, cobalah untuk mengajukan pertanyaan terbuka. Contohnya seperti berapa banyak struktur yang dimiliki pelamar atau yang dibutuhkan dalam pekerjaannya, untuk mendapatkan referensi untuk berbicara lebih banyak tentang kandidat. Dan yang terakhir, minta referensi yang diberikan oleh pemohon untuk menyarankan referensi lain. Anda mungkin bertanya kepada masing-masing referensi pelamar, seperti bisakah Anda memberi saya nama orang lain yang mungkin akrab dengan kinerja pelamar? Kemudian Anda mulai mendapatkan informasi dari referensi yang mungkin lebih objektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes poligraf dan tes kejujuran, di mana poligraf adalah alat yang dapat mengukur perubahan fisiologis seperti peningkatan keringat. Asumsinya adalah bahwa perubahan tersebut mencerminkan perubahan keadaan emosional biasanya karena kebohongan. Pemberi kerja pemerintah lokal, negara bagian, dan federal termasuk FBI dapat menggunakan poligraf untuk penyaring seleksi dan tujuan lainnya. Tetapi undang-undang negara bagian membatasi banyak pemerintah lokal dan negara bagian. Pengusaha swasta dapat menggunakan tes poligraf, tetapi hanya dalam keadaan yang sangat terbatas. Ini termasuk perusahaan dengan kontrak pertahanan atau keamanan nasional dan bisnis swasta. Contohnya yang pertama, mempekerjakan personel keamanan swasta. Yang kedua, mempekerjakan orang yang memiliki akses ke narkoba atau beberapa melakukan investigasi berkelanjutan seperti pencurian. Kemudian uji kejujuran tertulis. Tes kejujuran dengan kertas dan pensil atau yang biasanya online adalah jenis tes kepribadian khusus yang dirancang untuk memprediksi kecenderungan pelamar kerja terhadap ketidakjujuran dan bentuk kontraproduktivitas lainnya. Sebagian besar ukuran sikap mengenai hal-hal seperti toleransi terhadap orang lain yang mencuri dan pengakuan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan pencurian. Grafologi adalah penggunaan analisis tulisan tangan untuk menentukan karakteristik kepribadian dan suasana hati penulis, dan bahkan penyakit seperti depresi. Dengan demikian, analisis ini memiliki beberapa kemiripan dengan tes kepribadian proyektif. Meskipun validitas grafologi sangat diragukan, analisis tulisan tangan mempelajari tulisan tangan dan tanda tangan pelamar untuk menemukan kebutuhan, keinginan, dan susunan psikologis detektor kebohongan manusia. Beberapa perusahaan menggunakan apa yang disebut pendeteksi kebohongan manusia. Para ahli yang mungkin atau tidak mungkin dapat mengidentifikasi kebohongan hanya dengan melihat kandidat. Dia duduk di wawancara dan mengawasi tanda-tanda penipuan kandidat. Tanda-tandanya meliputi perubahan ukuran pupil yang biasanya itu merupakan ketakutan, pernafasan tidak teratur itu karena gugup, penyilangan kaki itu karena pembohong menjauhkan diri dari ketidakbenaran. Kemudian menguji kejujuran. Pedoman praktis dengan atau tanpa pengujian ada banyak. Dapat dilakukan manajer untuk menyaring pelamar atau karyawan yang tidak jujur. Secara usus, ajukan pertanyaan yang belak-belakan. Kata seorang pakar, tidak ada salahnya mengajukan pertanyaan yang langsung kepada pelamar, seperti apakah Anda pernah mencuri sesuatu dari majikan, apakah Anda baru-baru ini memegang pekerjaan selain yang tercantum pada aplikasi Anda, apakah ada informasi di aplikasi Anda yang disalahartikan atau dipalsukan. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Jadi pembohong mungkin mencoba menjawab pertanyaan langsung dengan agak mengelak. Misalnya, tanyakan apakah mereka pernah menggunakan narkoba, dan mereka mungkin berkata, saya tidak menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga, perhatikan tanda-tanda tubuh. Misalnya, seseorang yang tidak mengatakan yang sebenarnya mungkin akan menggerakkan tubuhnya sedikit menjauh dari Anda. Kemudian yang keempat,
Lakukan pemeriksaan kredit, di mana sertakan kausal dalam aplikasi Anda yang memberi Anda hak untuk melakukan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan kredit dan laporan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya adalah periksa semua referensi pekerjaan dan pribadi. Kemudian gunakan tes kejujuran tertulis dan tes psikologi. Yang berikutnya adalah tes narkoba, di mana rancang program pengujian obat dan berikan setiap pemohon salinan kebijakan tersebut. Dan yang terakhir adalah menetapkan kebijakan pencarian dan penyitaan dan melakukan pencairan. Berikan setiap pemohon salinan polis dan minta masing-masing mengembalikan salinan yang ditandatangani. Kebijakan tersebut harus menyatakan semua loker, meja, dan properti serupa tepat menjadi milik perusahaan dan dapat diperiksa secara rutin. Kemudian, ujian fisik atau physical exam. Setelah pemberi kerja memberikan tawaran pekerjaan kepada orang tersebut, pemeriksaan kesehatan seringkali merupakan langkah seleksi berikutnya. Ada beberapa alasan untuk pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Yang pertama itu untuk memverifikasi bahwa pelamar memenuhi persyaratan-persyaratan fisik pekerjaan. Yang kedua, untuk menemukan batasan medis yang harus Anda pertimbangkan dalam penempatan. Yang ketiga, atau yang terakhir, untuk menempatkan dasar untuk klaim kompensasi pekerjaan di masa depan. Ujian juga dapat mengurangi ketidakhadiran dan kecelakaan serta mendeteksi penyakit menular. Berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika, pemberi kerja tidak dapat menolak penyandang disabilitas jika dia memenuhi syarat dan dapat melakukan fungsi pekerjaan penting dengan akomodasi yang wajar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penyalahgunaan SAT, di mana sebagian besar pemberi kerja melakukan pemeriksaan narkoba dan banyak pelamar yang gagal pada tahap ini. Praktek yang paling umum adalah menguji calon pekerja sebelum mereka dipekerjakan secara resmi. Banyak juga yang menguji karyawan saat ada alasan untuk percaya bahwa mereka telah menggunakan narkoba. Seperti contohnya setelah terjadinya kecelakaan kerja atau dengan jelas karyawan terus memiliki ciri-ciri seperti pengguna narkoba. Namun beberapa perusahaan secara rutin memang telah melakukan tes narkoba pada seluruh pekerjanya. Kemudian masalah hukum pengujian narkoba. Tes narkoba menimbulkan banyak masalah hukum. Karyawan dapat mengklaim tes narkoba melanggar hak privasi mereka. Dewan Hubungan Perburuan Nasional menjunjung tinggi hak anggota serikat untuk memiliki perwakilan setelah gagal dalam tes narkoba. Beberapa undang-undang federal mempengaruhi pengujian narkoba di tempat kerja dan memberi kerja di banyak negara bagian harus memastikan bahwa mereka juga mematuhi undang-undang negara bagian. Misalnya, beberapa negara bagian mengizinkan penggunaan marijuana medis atau ganja medis. Di bawah Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika, pengadilan mungkin akan mempertimbangkan mantan pengguna narkoba yang tidak lagi menggunakan obat-obat terlarang dan telah berhasil menyelesaikan atau berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Sebagai pelamar yang memenuhi syarat dengan disabilitas berdasarkan Undang-Undang Tempat Kerja Bebas Narkoba tahun 1988, kontraktor federal harus menjaga tempat kerja bebas dari obat-obatan terlarang. Undang-undang lainnya termasuk Undang-Undang Rehabilitas Federal tahun 1973 dan berbagai undang-undang negara bagian melindungi pengguna narkoba yang direhabilitasi atau mereka yang memiliki kecanduan fisik atau mental. Kemudian yang terakhir, mematuhi hukum keimigrasian. Untuk mematuhi undang-undang ini, pemberi kerja harus mengikuti prosedur yang diuraikan dalam apa yang disebut formulir verifikasi kelayakan ketenagakerjaan I-9. Baru-baru ini pemerintah federal memperketat pengawasannya. Banyak pemberi kerja menggunakan program verifikasi kerja elektronik sukarela pemerintah federal atau E-Verify, di mana kontraktor federal harus menggunakannya. Tidak ada biaya untuk menggunakan
Verify ini. Banyak pemberi kerja yang sekarang menggunakan sistem Verify I9 otomatis dengan menu tarik turun untuk mengumpulkan dan menyerahkan data I9 pelamar secara elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.